Ya, untuk proses rekaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Diulang lagi pembukanya ya. Oke, jadi pada hari ini, karena minggu kemarin kita ada cuti bersama, berarti libur, berarti minggu ini kita langsung 2 kelompok atau 2 materi. Yang kelompok 7 itu tentang kerangka konseptual, SAP, serta penyajian laporan keuangan pemerintah. Kemudian nanti yang kelompok 8 tuh kita akan membahas 2 PSAP ya, yang membahas tentang laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Oke, kepada kelompok 7 ya, karena sudah bersiap, bisa dimulai presentasinya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Afi dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Delayanti Dwi Oktaviani dengan NIM 1805520093 dan rekan saya Diana Hidayati Utami dengan NIM 1805520094. Di sini terdapat 3 pokok bahasan dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, yaitu ada yang pertama, tujuan dan posisi kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Yang ketiga, ada komponen laporan keuangan daerah. Di sini saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang pertama, yaitu tujuan dan posisi kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yaitu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yaitu ada PSAP 01 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAP 02 yaitu laporan realisasi anggaran, PSAP 03 yaitu laporan arus kas, PSAP 04 yaitu catatan atas laporan keuangan, PSAP 05 yaitu ada akuntansi persediaan, PSAP 06 yaitu ada akuntansi investasi, PSAP 07 mengenai akuntansi aset tetap, PSAP 08 mengenai akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 09 mengenai akuntansi kewajiban, PSAP 07 mengenai koreksi kesalahan, perubahan kewajiban akuntansi dan peristiwa luar biasa, PSAP 11 mengenai laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yaitu ada PSAP 01 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAP 02 mengenai laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP 03 mengenai laporan arus kas, PSAP 04 mengenai catatan atas laporan keuangan, PSAP 05 mengenai akuntansi persediaan, PSAP 06 mengenai akuntansi investasi, PSAP 07 mengenai akuntansi aset tetap, PSAP 08 mengenai akuntansi konstruksi dan dalam pengerjaan, PSAP 09 mengenai akuntansi kewajiban, PSAP 10 yaitu koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan, PSAP 11 mengenai laporan keuangan konsolidasian, PSAP 12 mengenai laporan operasional. Selanjutnya ada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, yang ketiga yaitu ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang keempat peranan dan tujuan pelaporan keuangan, yang kelima dasar hukum, yang keenam asumsi dasar, yang ketujuh karakteristik kualitatif, yang kedelapan prinsip, yang kesembilan pengakuan, yang kesepuluh pengukuran.
Tujuan kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu menyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai standar. Yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Selain tujuan konseptual, yaitu ada fungsinya, yaitu kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya ada pengguna laporan keuangan. Yang pertama yaitu masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga yaitu ada pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keempat ada pemerintah. Selanjutnya ada kebutuhan informasi para pengguna. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana. Materi selanjutnya itu ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Next. Jadi pengertian entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Jadi, entitas akuntansi ini merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang dianutnya. Entitas akuntansi ini mengacu pada sebuah entitas yang dikukuhkan untuk tujuan akuntansi untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Contohnya seperti kantor wilayah, satuan kerja, eselon 2, dan eselon 1. Next. Nah, tugas dari entitas akuntansi sendiri adalah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Fungsi dari entitas akuntansi adalah memberikan pedoman dalam melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan pusat. Next. Selanjutnya yaitu entitas pelaporan. Pengertian dari entitas pelaporan ini adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan itu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Nah, entitas pelaporan ini mengacu pada organisasi secara keseluruhan. Contohnya seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut Undang-Undang Satuan Organisasi itu wajib menyampaikan laporan keuangan. Next. Tugas dari entitas pelaporan yaitu menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan APBD atau APBN. Yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasian dari seluruh laporan keuangan gabungan kementerian negara atau lembaga dan selanjutnya ditambah dengan laporan yang berasal dari penyelenggara fungsi perbendaharaan. Nah, fungsi dari entitas pelaporan yaitu menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Next.
Selanjutnya yaitu peranan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuat keputusan. Next. Selanjutnya ada dasar pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga yaitu Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan tentang Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang selanjutnya yaitu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Yang kelima yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keenam yaitu ada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Yang ketujuh yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Next. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama itu relevan. Nah, laporan keuangan dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Artinya, informasi yang disajikan pada laporan keuangan dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua itu dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan entitas yang sejenis. Tujuannya adalah agar pengguna mendapatkan gambaran tentang perkembangan atau tren keuangan suatu entitas. Makanya laporan keuangan itu selalu disajikan comparable dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, entitas itu harus menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Dan jika ada perubahan kebijakan yang disebabkan standar yang berubah, maka harus diungkapkan juga. Karakteristik yang ketiga yaitu andal. Arti andal adalah jika informasi pada laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang signifikan atau material. Informasi yang disajikan itu harus sesuai dengan bukti transaksi yang terjadi dan tidak dimanipulasi serta tidak diada-adakan. Nah, agar laporan keuangan dapat diandalkan, hendaknya memenuhi kriteria seperti yang pertama, penyajian jujur. Nah, penyajian jujur itu disajikan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu substansi mengungguli bentuk. Yang diutamakan itu substansi transaksi, bukan bentuk hukumnya. Yang ketiga yaitu ada netralitas. Disajikan untuk kebutuhan umum, bukan untuk kebutuhan pihak tertentu. Yang keempat yaitu pertimbangan sehat. Hati-hati melakukan perakiraan dalam kondisi tidak pasti. Yang kelima yaitu ada kelengkapan, jadi lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Karakteristik yang selanjutnya yaitu dapat dipahami. Jadi suatu informasi akan bermanfaat jika dapat dipahami oleh penggunanya. Laporan keuangan disusun atas dasar kemudahan untuk segera dipahami oleh pengguna. Laporan keuangan tidak akan bermanfaat jika tidak dapat dipahami oleh pengguna. Nah, oleh karena itu, maka laporan keuangan disusun sesederhana mungkin agar dapat dipahami oleh halayak umum, tentunya tanpa mengorbankan esensi dari informasi yang semestinya disajikan. Nah, untuk dapat memahami laporan keuangan dengan baik, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Next.
Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada komponen laporan keuangan daerah. Komponen laporan keuangan daerah yang pertama yaitu ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah karena mencakup sumber pendanaan, alokasi anggaran, dan pengguna sumber ekonomi yang dikelola Pemda. Dalam laporan ini, anggaran yang sudah dilaksanakan dapat diperbandingkan dengan periode berikutnya. Yang kedua yaitu ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca. Yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Yang keempat ada laporan arus kas atau LAK. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Selanjutnya ada prinsip akuntansi. Tujuan dari pengguna prinsip akuntansi adalah untuk menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan yang lainnya, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan memenuhi kebutuhan dari pengguna informasi tersebut. Prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi. Dan di sini ada 8 prinsip akuntansi, yaitu yang pertama basis akuntansi, nilai historis atau historical cost, yang ketiga yaitu realisasi atau realization, yang keempat yaitu substansi pengguli bentuk formal, yang kelima perioditas, yang keenam konsistensi, yang ketujuh pengungkapan lengkap, yang kedelapan penyajian wajar. Selanjutnya ada pengungkapan unsur laporan keuangan. Yang pertama yaitu aset. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua yaitu ada kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Yang ketiga pendapatan. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan. Yang keempat, beban dan belanja. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Selanjutnya yaitu ada pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Next. Selanjutnya yaitu ada penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan pernyataan SAP nomor 1 mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik dalam anggaran antar periode maupun antar entitas. Sedangkan laporan keuangan bertujuan umum ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Yang kedua yaitu ada basis akuntansi.
basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Yang ketiga yaitu ada ruang lingkup PSAP nomor 1. Yang pertama ada laporan keuangan untuk tujuan umum itu disusun dan disajikan dengan basis akrual. Yang kedua yaitu pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasi tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Yang keempat yaitu tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas dasar sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya yaitu ada komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan pemerintah itu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan operasional, yang kelima ada laporan arus kas, yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada struktur dan isi. Di dalam struktur dan isi ini, yang pertama ada identifikasi laporan keuangan, yang kedua ada periode pelaporan, yang ketiga tepat waktu, yang keempat laporan realisasi anggaran, yang kelima ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang keenam ada neraca, yang ketujuh ada laporan operasional, yang kedelapan ada laporan arus kas, yang kesembilan ada laporan perubahan ekuitas, dan selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Next. Sekian dari presentasi kelompok 7. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari Ibu Afi ada ingin kami. Ya, oke, terima kasih kelompok 7 seperti pembicaraan pembukaan tadi ya, bahwa di sini ada 2 kelompok yang akan presentasi, maka setelah kelompok 7 presentasi dilanjut langsung oleh kelompok 8. Oke, silakan kelompok 8 bisa langsung aja presentasinya. Kemudian baru kita buka sesi diskusinya. Kelompok 8 ada ya? Oke. Nanti bagi yang audiens ya yang tidak presentasi, kalau sudah memiliki bahan pertanyaan, di-keep aja ya untuk kelompok 7 dan kelompok 8. Karena nanti kita diskusinya saya buat template-nya terpisah ya untuk kelompok 7 sendiri, kelompok 8 sendiri. Jadi biar nggak bingung untuk masing-masing kelompoknya nanti.
Untuk kelompok 8 belum share PPT ya di grup. Kelompok 8, Mas Adit, Bambang, Mas Rangga. Ini udah hadir semua kan ya, apa belum? Mas Adit udah. Terus Bambang sudah. Ayo, mana? Oh, Mas Rangga juga ada kok. Kenapa nggak ada yang jawab nih? Sebentar Bu, lagi coba Bu. Sinyalnya down Bu. Ini tadi masuknya telat nggak, Mas? Kelompok 8. Karena di awal opening saya sudah sampaikan setelah kelompok 7 langsung dilanjut kelompok 8. Kelihatan PPT-nya? Sudah kelihatan belum PPT-nya? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Oke, Kelihatan, Bu. bisa, ya, bisa dimulai presentasinya ya, Mas. Kelompok 8, silakan. Saya bantu operator dari sini. Mana kok hilang? Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, Mas. Ya, Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Perkenalkan, nama saya R.A. Putra dan Rangga Yusuf Hermawan dan Bambang Tri Witaksono. Definisi laporan anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan biaya
yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Sedangkan realisasi anggaran merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya LRA merupakan laporan yang menyajikan besar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. Struktur laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan. Informasi yang harus disajikan meliputi nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya. 2. Cakupan entitas pelaporan. 3. Periode pelaporan. 4. Mata uang pelaporan. 5. Satuan angka yang digunakan. Kemudian transaksi pendapatan. Yang pertama ada transaksi pendapatan dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Koreksi yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan atau yang tidak berulang. Yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga atau PP nomor 24 tahun 2005, dicatat sebagai pengurangan ekuitas dan lancar. Yang ketiga, pengembalian yang bersifat normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Yang keempat, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Dokumen yang digunakan pada saat transaksi yaitu penerimaan PAD. Dokumen sumbernya yang pertama surat ketetapan pajak daerah, yang kedua surat ketetapan retribusi, yang ketiga surat tanda bukti pembayaran, yang keempat bukti penerimaan lainnya. Standar jurnal transaksi pendapatan. Transaksi yang pertama penerimaan pendapatan dana perimbangan, yang kedua penerimaan pendapatan lain-lain yang sah. Dokumen sumber di kas atau bank, kreditnya pendapatan dana perimbangan di kas atau bank, kreditnya lainnya pendapatan daerah yang sah. Definisi akuntansi belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum
Gimana Mas? Sudah di Gak ada suaranya ya? Akuntansi SKPD. Transaksi belanja di SKPD atau petugas penata usahaan keuangan atau PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat Selanjutnya, bukti akuntansi transaksi belanja SKPD. A. Transaksi belanja di SKPD dicatat oleh petugas penata usahaan keuangan PPKD atau PPK SKPD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. B. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. PP nomor 24 tahun 2005. C. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. D. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara korelari, yaitu dicatat dengan dua jurnal. Satu, jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. E. Transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pembayarannya dengan SP2D, UP atau GU atau TU. Yang kedua, pembayarannya dengan SP2D, LS. F. Transaksi penerimaan pihak ketiga atau PFK merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang. Dokumen sumber yang digunakan transaksi belanja, yang pertama belanja operasi atau belanja tidak langsung, dokumen sumbernya yaitu SP2D, nota debit bank, bukti pengeluaran lainnya. Lampiran dokumen sumber SPM, SPD, bukti tanda terima barang atau jasa. Yang kedua, belanja modal atau belanja langsung. Dokumen sumbernya SP2D, nota debit bank, bukti pengeluaran lainnya. Lampiran dokumen sumber SPM, SPD, berita acara serah terima barang atau jasa. Penerimaan PFK. Dokumen sumbernya SP2D, bukti potongan, bukti pengeluaran lainnya. Lampiran dokumen sumber SPM, SPD, bukti tanda terima barang atau jasa. Pelunasan PFK, dokumen sumbernya SP2D, bukti potongan, bukti pengeluaran lainnya. Lampiran sumber dokumen SPM, SPD, berita acara serah terima. Standar jurnal transaksi belanja. Transaksi penerimaan SP2D, UP atau GU atau TU oleh bendahara pengeluaran di SKPD. Standar jurnal yaitu debitnya adalah kas di bendahara. Yang kedua, belanja operasi atau belanja tidak langsung dengan SP2D, UP atau GU atau TU. Debitnya kreditnya kas operasi tidak langsung dengan SP. Standar jurnal transaksi belanja. Yang pertama, penerimaan SP2D UP atau GU/TU oleh bendahara pengeluaran di SKPD. Standar jurnalnya debit kas di bendahara pengeluaran, kreditnya RKPKD. Terus
Definisi laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui pemerintahan pusat atau pemerintah daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya, aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Struktur dan penyajian laporan arus kas. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan laporan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut dari posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas sendiri yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Komponen laporan arus kas. Terdapat 3 komponen pada laporan arus kas, yaitu arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Arus kas yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gudang. Arus kas yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Metode pembuatan laporan arus kas. Terdapat 2 metode membuat laporan arus kas atau cash flow, yaitu sebagai berikut. Pertama, metode tidak langsung. Dalam metode ini, cara membuat laporan arus kas disusun dengan 3 elemen.
Pertama, yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Setelah itu, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Metode tidak langsung. Dalam metode ini, cara membuat laporan arus kas disusun dengan 3 elemen. Pertama, yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Setelah itu, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Penyusunan laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama, arus kas penghasil atau principal revenue producing activity dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk menentukan apakah perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas menghasilkan utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Yang dimaksud dengan aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Merupakan pengungkapan arus kas yang berasal aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Aktivitas ini perlu diungkapkan secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Perusahaan menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Oke ya, sudah 2 kelompok yang presentasi. Jadi untuk kelompok pertama itu tentang kerangka konseptual, kemudian kelompok yang kedua itu tentang laporan arus kas dan laporan realisasi anggaran. Nah, untuk kerangka konseptual, jadi dia ini menjadi framework gitu ya tentang SAP-nya.
Kemudian yang perlu diperhatikan di situ adalah adanya entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Tadi sudah disampaikan ya, jadi materi untuk kelompok 7 ini sudah lengkap. Yang mana ternyata di pemerintahan itu dibagi menjadi dua hal ya untuk penjalanan fungsi akuntansinya. Itu ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Bedanya intinya adalah kalau entitas akuntansi itu entitas yang dipekerjakan atau yang menjalani fungsi perbendaharaan di masing-masing tingkatan dalam struktur pemerintahan ya, jadi tingkatan terkecil. Misalnya kalau kementerian maka dia ada di masing-masing departemennya begitu. Kemudian kalau entitas pelaporan dia adalah pusat pertanggungjawabannya. Jadi setelah entitas akuntansi itu membuat laporan keuangannya, kemudian laporan keuangannya itu akan dilaporkan atau dipertanggungjawabkan pada entitas pelaporan. Nah, entitas pelaporan ini tingkatannya lebih tinggi daripada entitas akuntansi. Karena di entitas akuntansi itu ibaratnya per sub-sub gitu ya, atau per departemen, maka kalau entitas pelaporan dia adalah keseluruhannya. Begitu, oleh karena itu tadi di PPT disampaikan kalau entitas akuntansi itu misalnya ada di kantor wilayah, satuan kerja, eselon 2 dan eselon 1. Sementara kalau entitas pelaporan itu ada di pemerintah pusat, daerah, kementerian dan lembaga, serta satuan organisasi lainnya yang menjalankan fungsi akuntansi dan perbendaharaan yang mewajibkan untuk membuat laporan keuangan. Nah, jadi baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan itu sama-sama membuat laporan keuangan. Hanya saja kalau entitas akuntansi dia membuat laporan keuangannya per masing-masing bagiannya ya. Tapi kalau entitas pelaporan dia berfungsi atau bertugas untuk mengumpulkan atau menggabungkan dari laporan-laporan yang diterima dari semua entitas akuntansi di bawahnya. Jadi laporan keuangan konsolidasian itu yang melakukan adalah entitas pelaporan. Oke, kemudian tadi sudah banyak disajikan ya oleh kelompok 7 dengan baik. Saya rasa penguatannya hanya di situ aja di entitas akuntansi dan pelaporan. Karena memang nanti ini sering sekali untuk keluar ya. Kemudian yang berikutnya untuk akuntansi laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Di situ untuk realisasi anggaran ada yang namanya belanja ya, ada yang namanya pendapatan, transaksi belanja, transaksi pendapatan. Nah itu harus diklasifikasikan ya, karena ada beberapa jenis belanja dan penerimaan. Tar dulu. Ada berbagai macam jenis belanja dan penerimaan. Nah, itu tolong dipelajari ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok 8 dengan baik ya. Kemudian untuk arus kas sendiri di situ ada 3 kegiatan ya dalam arus kas, yaitu yang berasal dari kegiatan operasi, dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Di situ juga sudah disampaikan perbedaannya apa. Jadi nanti bisa dipelajari lagi gitu. Kemudian yang penting untuk penyusunannya itu harus berdasarkan pada laporan peraturan yang terbaru ya, yaitu PP nomor 71 tahun 2010 gitu. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya karena sudah jam 9, sudah bisa dibuka ya, diakses untuk sesi diskusinya. Silakan setelah ini bisa pindah ke sesi diskusi